waj'alna minal ulama'il mukhlishin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita tentang hadis-hadis nabawi yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada pembahasan tentang keutamaan hari Jumat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannata. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan juga pada hari Jumat Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga. Hadis ini menjelaskan tentang hari terbaik di sisi Allah, hari yang paling utama di antara hari-hari yang 7 hari, yaitu adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat ini termasuk hari yang istimewa? Kenapa hari Jumat itu adalah hari yang terbaik atau yang lebih dikenal disebut dengan Sayyidul Ayyam? Dikarenakan hari Jumat itu adalah di mana Nabi Adam diciptakan, begitu pula di hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat pula Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Begitu pula di hari Jumat pula kiamat akan terjadi. Makanya kiamat ini nanti terjadi di hari Jumat. Cuman tidak ada yang tahu Jumat kapan. Cuman tahunya itu adalah di hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu adalah hari terbaik. Kena hari Jumat. Wa anhu, dari Abi Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa fa ahsanal wudu'ah. Barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya. Kata-kata memperbaiki wudunya yaitu melakukan sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu, seperti berkumur, seperti menghirup air dengan hidung, begitu juga seperti mencuci tangan, menyela-nyelai jari-jari. Intinya wudunya dikasih bagus memang. Tsumma atal jumu'ata, lalu dia datang menghadiri salat Jumat. Fastama'a wa ansota, lalu dia mendengarkan dan diam, berdiam diri, tidak bicara-bicara. Wufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka jaminannya dia oleh Allah akan diampuni dosa-dosa yang ada antara dia dan juga antara Jumat. Jadi di sini dosa antara Jumat ini akan diampuni oleh Allah. Wa ziyadatu salasati ayamin, dan ditambah 3 hari lagi. Wa man massal haso, barang siapa memegang kerikil, faqad lagha, maka sungguh telah sia-sia. Rawahu Muslim. Hadis ini bagi orang yang pergi ke sholat Jumat, dia memperbagus wuduknya. Ketika nyampe di masjid, dia tidak bercanda,
dia tidak bicara-bicara masalah duniawi. Dia duduk, dia berzikir ketika khatib baca khutbah. Dia diam dan mendengarkan, maka pahalanya itu yaitu dengan cara Allah mengampuni dosa yang ada di antara Jumat. Dosa yang ada pada dia, yang ada di antara sholat Jumat dan antara khutbah tersebut. Antara sholat Jumat dan antara khutbah dan kepada Jumat yang kedua. Kadang-kadang ada pertanyaan, timbul pertanyaan, bagaimana Allah itu bisa mengampuni antara Jumat yang ada dengan Jumat depannya? Jangan sampai ini dijadikan senjata bagi orang-orang yang pendek pemikirannya. Wah, kalau begitu saya satu minggu ke depan bebas melakukan dosa apa-apa karena sudah dijamin diampuni. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya dengan kata-kata dosanya diampuni oleh Allah, orang tersebut akan dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa. Dengan cara diberi kesadaran satu minggu ke depan, dengan cara menjaga semua amal-amal baiknya, menjaga amal-amal wajibnya dijaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa, sama dengan dia diampuni oleh Allah dosanya. Bukan berarti bebas melakukan dosa apa saja, bukan. Nah, itu maksudnya. Dan ditambah lagi 3 hari, berarti bagi orang yang memperbagus wudunya dan ketika nyampai di tempat Jumat dia diam mendengarkan apa yang disampaikan khatib, maka dia oleh Allah selama 10 hari. Selama 10 hari diampuni dosanya. Berarti ketika setiap Jumat begitu terus, ya, maka selama itu pula dia terus dilindungi, dijaga oleh Allah agar tidak melakukan dosa-dosa. Dan yang dimaksud juga dosa yang diampuni di sini yaitu adalah dosa-dosa kecil. Kenapa dosa kecil? Karena dosa besar itu tidak bisa diampuni kecuali dia dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, itu menebus dosa yang ada di antaranya dengan catatan idza tunibatil kabairu, apabila dosa besar itu dihindari. Rawahu Muslim. Begitu pula antara solat 5 waktu, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib sampai ke subuh, itu misalkan solat zuhur dengan solat asar, itu bisa menghapus dosa yang ada di antara zuhur dan asar. Asar dan maghrib bisa menghapus dosa yang ada di antara asar dan maghrib. Begitu seterusnya. Begitu pula Jumat ke Jumat. Jumat 1 itu bisa menghapus dosa di antara yang ada di antara 1 pekan. Begitu pula Ramadan, itu bisa menghapus pada dosa-dosa yang ada pada Ramadan berikutnya. Nah, dengan catatan idza tunibatil kabair, kalau dia tidak melakukan dosa besar. Dari sini jelas berarti yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil. Selama dia tidak melakukan dosa besar, maka dosa kecil tersebut oleh Allah selama itu pula diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang keutamaan di antara salat Jumat. Wa anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, annahuma sami'a Rasulullah, bahwasanya Abu Hurairah dan Ibnu Umar itu mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu bersabda,
ala a'wadi mimbarihi, di tiang-tiang mimbarnya. Ketika Rasul itu berada di tiang mimbar, pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'ati. La yantahiyanna, niscaya sungguh menghentikanlah, aqwamun siapa kaum-kaum, an wada'ihim dari meninggalkannya kaum, al jumu'ata pada beberapa Jumat. Aw la yahtimannallahu ala qulubihim, atau niscaya sungguh Allah akan menutupi hati mereka. Tsumma la yakununna minal ghafilin, kemudian adanya kaum-kaum itu termasuk orang-orang yang lupa atau lalai. Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, ketika Nabi berada di tiang-tiang mimbar, kata Nabi, kaum atau orang-orang itu sebaiknya menghentikan perbuatannya yang sering tidak sholat Jumat. Sebaiknya hentikan perbuatan kaum, perbuatan orang-orang yang sering meninggalkan sholat Jumat. Atau kalau tetap dilakukan, Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai. Ini bagi orang yang sering meninggalkan Jumat, ya, sering meninggalkan yang namanya sholat Jumat. Karena itu usahakan kita menjaga yang namanya melakukan sholat Jumat di sini. Karena jaminannya itu oleh Allah diancam, dia akan digolongkan dengan orang-orang yang lalai, wafilin, orang-orang yang lupa. Karena kalau sudah hatinya tertutup oleh Allah, ditutup oleh Allah, maka dia akan sering meremehkan, saya enggak sholat Jumat ji, saya enggak sholat Jumat ji. Takutnya demikian. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza jaa ahadukumul jum'ata, apabila salah satu kalian mendatangi Jumat, falyautasal, maka niscaya mandilah. Ayat ini, hadis ini yaitu adalah mengungkapkan tentang orang yang mau sholat Jumat mandi. Seakan-akan di sini, kalau kita lihat sepintas, hadis ini seakan-akan menunjukkan tentang wajib. Bagi orang yang mau pergi Jumat, wajib sholat Jumat. Seakan-akan demikian. Tapi ayat ini, hadis ini nanti dihusah, dihapus. Nanti ada hadis yang lain yang menjelaskan bukan wajib tapi sunnah. Ada nanti. Tapi untuk sekarang hadis ini menunjukkan bahwasanya mandi sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya wajib. Untuk sementara demikian sudah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wuslul jumu'ati wajibun, mandi Jumat itu wajib ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang baligh. Muttafaqun alaih. Begitu juga hadis yang berikutnya ini juga sepintas secara zahirnya hadis ini menunjukkan mandi Jumat bagi orang yang sudah dewasa itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Tapi kemudian dijelaskan oleh syarahnya di sini, al-murad bil muhtalimi al-baligh, yang dimaksud muhtalim itu adalah yang baligh. Wal murad bil wujubi, dan yang dimaksud dengan wajib yaitu adalah wujub ikhtiyarin
yaitu adalah wajib memilih. Yang dimaksud itu adalah wajib memilih. Seperti perkataannya seseorang li sahibihi pada sahabatnya, hakkuka wajibun alayya. Hakmu itu wajib bagiku. Hakmu itu wajib bagiku. Artinya wajib bagaimana? Ia wajib memilih melakukan iya atau tidak dilakukan juga iya. Intinya nanti ada hadis yang mendukung tentang bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Wa an Samurah radhiyallahu anhu, dari Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu bersabda, man tawaddaa yaumal jumu'ati, barang siapa berwudu di hari Jumat, fabiha, maka dengan keringanannya. Fabiha, maka dengan keringanan. Ai, kalau di syarahnya itu ai fabir ruhsatil madruli alaiha, artinya maka dengan keringanannya. Wa nikmat, dan itu sebaik-baik keringanan. Wa man yutasala, barang siapa mandi, fal wuslu, maka mandi itu afdalu, itu lebih utama. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun, dan hadis di sini adalah hadis hasan. Nah, hadis inilah yang saya bilang tadi. Dalam hadis ini dijelaskan, barang siapa berwudu di hari Jumat, ketika dia itu mau pergi Jumat tidak mandi, sanggak berwudu saja baru pergi Jumat, fabiha, maka dia mendapatkan keringanan itu. Artinya boleh. Itu merupakan sebuah rukhsah, keringanan dari Allah, dibolehkan biarpun tidak mandi pergi sholat Jumat. Dan itu merupakan sebaik-baiknya rukhsah, senikmat-nikmatnya dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mandi sebelum berangkat Jumat, maka mandi itu lebih utama. Maka dari itulah disimpulkan, mandi di hari Jumat itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi lebih utama, sangat-sangat disunnahkan. Yang dimaksud mandi di sini adalah seperti mandi wajib, yaitu ada niatnya. Ya, kalau tidak diniati tidak ada pahalanya Bapak Ibu. Ada niatnya. Bagaimana niatnya? Contoh misalkan, saya mandi karena mau menghadiri Jumat, salat Jumat. Ya. Atau kalau pakai bahasa Arab, nawaitul ghuslah li Jumatin. Saya mandi karena salat Jumat. Kalau pakai bahasa Indonesia, saya mandi karena mau menghadiri sholat Jumat. Maka mandinya itu terhitung pahala. Boleh. Tidak mandi pun boleh. Wah, Ustaz ini baru selesai kerja. Kalau mandi terlambat nanti. Tidak apa-apa sudah. Berwudu saja, baru pergi ke masjid. Tidak apa-apa juga. Wa an Salman radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yautasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidak mandi, ya, seseorang tidak mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'ah min tuhrin, dan dia bersuci semampunya, wa yatatahharu, dan dia bersuci mastato'ah semampunya, min tuhrin, dari bersuci, wa yaddahina, dan berminyak, min duhnihi, dari minyaknya, au yamassu min tibi baitihi, atau dia memakai parfum dari parfum rumahnya, thumma yakhruju, kemudian dia keluar, artinya keluar berangkat pergi ke masjid, fala yufarriqu bainasnaini, lalu orang tersebut tidak memisah di antara dua orang, yaitu dengan cara diadu domba misalkan, ya, tidak memisah di antara dua orang. Tsumma yusolli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat, ya, kemudian dia melakukan sholat yang telah ditetapkan untuknya. Tsumma yansutu, kemudian dia berdiam, ya, kemudian dia berdiam. Idza takallamal imamu, apabila imam itu sudah berbicara, ketika khatib sudah membaca,
khutbah dia berdiam, maka jaminannya illa wufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka kecuali diampuni untuknya dosa yang ada di antara hari Jumat dan Jumat berikutnya. Nah, ini jaminannya. Jadi menurut hadis di sini, cara terbaik pergi ke sholat Jumat pertama-tama adalah mandi. Mandi sholat Jumat, mandi Jumat. Setelah itu dia berwudu. Berwudu semampunya dia. Mampu disempurnakan wudunya silahkan dengan dilakukan sunnah-sunnahnya, atau hanya wudu yang tidak dilakukan sunnah-sunnahnya pun tidak apa-apa. Yang penting sudah mandi berwudu. Setelah berwudu dia menggunakan minyak. Maksudnya minyak di sini pakai minyak rambut. Rambutnya kasih minyak. Atau mungkin yang punya jenggot, jenggotnya juga dikasih minyak sedikit. Setelah itu baru pakai parfum. Digunakanlah parfum yang dia miliki. Tidak harus parfum yang mahal. Parfum yang dia miliki. Yang masalah kalau miliknya orang lain yang dipakai. Miliknya sendiri dipakai. Baru setelah itu, setelah pakai parfum sudah, penampilannya sudah bagus, baru dia keluar berangkat ke masjid. Dia berangkat ke masjid, fala yufarriqu bainasnaini. Sekiranya dia tidak memisahkan diri di antara dua orang. Memisahkan diri di sini banyak, ya, banyak. Artinya di sini dia itu maksudnya tidak memisahkan diri dari orang-orang, artinya tidak terlambat berangkat ke masjid. Ya. Parfum yang tercampur alkohol sedikit. Oh, tentang parfum yang beralkohol itu hukumnya tidak apa-apa. Yang kalau kan kadang-kadang ada parfum yang mungkin yang bukan yang beli-beli di biasanya isi ulang, itu kan biasanya tidak ada alkoholnya. Biasanya yang ada alkoholnya yang biasanya semprot, yang sudah itu biasanya banyak kandungan itu tidak apa-apa. Dipakai sholat tidak apa-apa. Itu ada pembahasan dalam sebuah kitab itu, pembahasan khusus tentang alkohol. Jadi alkohol di sini yang dijadikan campuran kalau sedikit itu tidak apa-apa. Kalau seperti yang kemudian diputuskan juga dalam muktamar NU itu, alkohol yang terkandung dalam minyak parfum-parfum itu dimakfu semuanya. Tidak sampai kepada kuantitas atau nilai yang dipastikan yang tidak dibolehkan, itu masih di bawah. Ya. Jadi boleh. Tapi alangkah baiknya yang tidak beralkohol. Ya. Kemudian dia pergi ke masjid tanpa memisahi orang-orang. Artinya memisahi tersebut dia berangkat pagi, artinya cepat-cepat berangkat ke masjid, tidak menunggu nanti khutbah baru berangkat. Kan kadang-kadang banyak orang tersebut berangkat dari rumahnya, tapi nanti masuk ketika sudah amin baru masuk ke masjid. Kenapa? Karena singgah di luar masih merokok. Nah, ternyata kan begitu. Ya. Tapi dia itu berangkat cepat-cepat misalkan. Apa jaminannya? Dan kemudian ketika nyampe di masjid, dia melakukan sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya kemudian dia sholat sesukanya, sholat sunnah. Mau berapa rakaat terserah sudah, semampunya dia. Setelah sholat sunnah selesai, ketika imam sudah bicara, ketika khotib itu sudah membaca khutbah, dia betul-betul diam dan mendengarkan. Maka jaminannya dosa-dosanya yang ada di antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya itu diampuni oleh Allah, atau Jumat yang sesudahnya itu diampuni oleh Allah. Itu jaminannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, kata Nabi, man utasala yaumal jumu'ati wuslal janabati, barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandinya orang junub, ya, cara mandinya seperti cara mandinya orang junub. Tsumma roha, kemudian dia berangkat, setelah mandi dia berangkat, ya, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkurban seekor unta, ya. Maka seakan-akan
dia berkurban seekor unta. Wa man roha fis sa'atis saniyati, tadi itu roha fis sa'atil ula, ya, pada waktu yang pertama, pagi-pagi sekali. Wa man roha fis sa'atis saniyah, barang siapa berangkat pada waktu kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan dia berkurban seekor sapi. Wa man roha fi sa'atis salisa, barang siapa dia berangkat pada waktu ketiga, faka'annama qarraba kabshan akrona, maka dia seakan-akan berkurban seekor domba yang bertanduk. Wa man roha fi sa'atir rabi'ah, barang siapa berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan faka'annama qarraba dujajatan, seakan-akan dia berkurban seekor ayam jago. Wa man roha fi sa'atil khamisati, barang siapa berangkat pada waktu kelima, faka'annama qarraba baidatan, seakan-akan dia berkurban satu butir telur. Fa idza kharajal imam, apabila imam sudah keluar membaca khutbah, hadaratil malaikatu, maka malaikat itu hadir, yastami'una dzikra, mendengarkan zikir tersebut. Muttafaqun alaih. Jadi ini tentang pahalanya orang yang berangkat ke masjid itu beda-beda. Kalau kita misalkan waktu baca khutbah, anggaplah Jumat itu adzan jam 12 misalkan. Jam 12. Berarti waktu tersebut dibagi 5. Berarti jam 11, jam 10, 9, 8, 7. Jadi kalau ada orang selesai mandi baru langsung berangkat dia ke masjid jam 7 pagi untuk sholat Jumat, nunggu di masjid, maka pahalanya seperti berkurban unta. Pahalanya seperti dia itu berkurban seekor unta. Kalau berangkat jam 8, perkiraan jam 8, ya seperti berkurban sapi. Berangkat jam 9 seperti berkurban kambing. Berangkat jam 10 seperti berkurban ayam. Berangkat jam 11 pahalanya seperti berkurban telur. Kalau sudah jam 12 sudah mau khutbah, maka malaikat, termasuk malaikat pencatat amal ini semuanya sudah rehat, istirahat semuanya. Jadi kalau sudah istirahat, malaikat sudah tidak mencatat lagi terhadap pahala orang yang datang pada waktu itu. Tidak ada pahalanya nih yang datang pada waktu itu. Maka dari itu usahakan kebiasaan kita. Ya mohon maaf kalau ada kebiasaan kita juga yang kena di sini. Ketika kita pergi ke Jumatan, kadang-kadang masih parkir di luar masjid, tidak langsung masuk, tapi giliran sudah khutbah kedua baru masuk ke masjid. Ya, tidak ada pahalanya kalau berangkat dari rumah pagi-pagi cepat-cepat, tapi ujung-ujungnya nyampe di masjid parkir di luar, masih singgah di luar, singgah rokokan apa dan sebagainya. Nah, itu. Kalau sudah baca khutbah, maka malaikat itu semuanya mendengarkan terhadap yang disampaikan oleh khatib. Berarti kata-kata malaikat mendengarkan apa yang dilakukan atau yang dibaca oleh khatib, berarti orang yang datang tersebut tidak menulis, ya, tidak menulis. Kemudian di sini dijelaskan, katanya Ibnu Huzaimah, ala kulli babin min abwabil masjidi malakani yaktabani awwalu fal awwalu. Ini al awwalu fal awwalu. Katanya Ibnu Huzaimah, di setiap pintu masjid itu ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang mencatat satu demi satu siapa dulu yang pertama datang, siapa yang pertama datang. Oh, ini datang yang pertama kali, ini yang pertama ini. Baru nanti itu ditulis pahalanya. Wah, ini termasuk orang-orang yang pahalanya seperti berkurban unta, ini yang seperti berkurban sapi dan lain sebagainya, sampai yang berkurban telur. Itu juga dicatat semuanya. Ya, yang penting itu tadi ya, sebelum berangkat itu mandi dulu. Mandi Jumat dulu, ya. Mandi Jumat dulu keramas gitu ya. Wa anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati, itu Rasulullah itu pernah menyebutkan tentang hari Jumat. Rasulullah pernah menyebutkan tentang hari Jumat. Faqalah, kemudian Nabi bersabda, fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun. Di hari Jumat itu ada satu waktu. Fiha sa'atun. Di hari Jumat itu ada saat, ada waktu, la yuwafiquha, yang tidak bertepatan pada saat itu, yang tidak mencocoki pada waktu tersebut, abdun muslimun, siapa? Hamba yang Islam, wa huwa qaimun, ya, sedangkan ia dalam keadaan berdiri, yusolli, serta solat, yas'alullah, serta memohon kepada Allah, syai'an, sesuatu, illa a'tahu, kecuali Allah mengabulkannya, mengabulkan permintaannya, iyahu, kepadanya. Wa asyara, dan Nabi memberikan isyarah, biyadihi, dengan tangannya, yuqalliluha, yang menyedikitkannya. Kata Nabi, di hari Jumat itu ada waktu mustajab. Ada waktu mustajab, tapi waktunya sebentar sekali, waktunya sedikit sekali. Ada waktu mustajab yang mana tak seorang pun dari orang-orang Islam yang bertepatan dengan waktu itu, ia berdiri sholat dan memohon kepada Allah. Artinya dengan catatan, bukan Islamnya bukan Islam KTP, tapi dia betul-betul Islam dengan cara dia melakukan sholat dan sebagainya, dan berdoa di waktu itu, maka permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah memberikan isyarat, waktu itu sedikit sekali. Begini katanya Rasulullah, waktu itu sedikit sekali. Nah, itu kapan waktu tersebut? Yaitu menurut sebagian ulama, waktu itu adalah waktu yang ada di antara duduknya khotib. Ketika khotib itu duduk pada khutbah pertama, ya, sebelum melanjutkan ke khutbah kedua, itu waktunya. Setelah khotib ini duduk, nah itu waktunya. Sampai kapan? Sampai berdiri, ji. Maka dari itu dianjurkan, ketika khotib itu duduk, dianjurkan bagi kita umat Islam minta, memohon kepada Allah. Dan permohonan kita itu insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu waktu mustajab. Dan memohon kepada Allah itu tidak harus pakai bahasa Arab. Silahkan minta, mau pakai apa, bahasa apapun, mau pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Mandar, bahasa Bugi, terserah sudah. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, asami'ta abaka, apakah engkau pernah mendengar bapakmu yuhaddisu, bercerita, an Rasulillah, tentang Rasulillah, fi sya'ni sa'atil jum'ati, tentang keadaan waktu di hari Jumat. Qala, kemudian rawi berkata, qultu, saya menjawab, na'am, iya. Sami'tuhu, saya mendengar bapakku itu bercerita, yaqulu, berkata, sami'tu Rasulullah, kata bapak saya itu, saya mendengar Rasulullah yaqulu, berkata, hiya, adapun saat, ma baina ayyajlisal imamu, saat tersebut, waktu mustajab itu adalah waktu di antara duduknya imam ila antubdos sholatu, hingga dilaksanakan sholat. Malah di sini lebih panjang lagi. Jadi waktu istijabah itu bukan mulai dari duduknya imam ketika khutbah sampai berdiri khutbah kedua, bukan. Tapi panjang katanya di sini satu riwayat ini, yaitu sampai iqamah. Sampai iqamah mau sholat dilaksanakan.
Jadi pada waktu itu silahkan mohon apa yang kita minta kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan. Tapi yang perlu diingat hadirin sekalian, Allah mengabulkan doa kita di sini ada yang langsung, ada yang ditunda-tunda. Intinya semua permintaan kita, doa kita kepada Allah itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu sudah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka saya akan kabulkan. Janji Allah itu pasti benar, tidak pernah berdusta. Tapi yang perlu kita sadari, Ustaz, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi kok tidak pernah dikabulkan sampai sekarang. Nah, katanya Imam Al-Askandari itu ya, As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, kata beliau begini. Kita sebagai umat, kita sebagai hamba Allah harus sadar, Allah itu pasti mengabulkan doa kita menurut Allah, bukan menurut versi kita. Sesuai kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Sesuai waktu yang dikehendaki Allah, bukan waktu yang diinginkan oleh kita. Jadi pasti dikabulkan. Kadang-kadang kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mampu, karena saya ya Allah mau beli motor misalkan. Tapi Allah menginginkan bukan motor yang Anda inginkan. Yang terbaik lah kalau kamu dibeli motor ini, bisa sombong kamu. Ini saja saya kasih rezeki kamu untuk membeli sepeda saja. Nah, itulah doa yang dikabulkan oleh Allah. Dan waktu yang diinginkan Allah bukan waktu yang diinginkan kita. Kadang-kadang kita ingin berdoa, ingin cepat-cepat, secepatnya paling tidak dalam minggu ini saya ingin rezeki ya Allah. Ternyata Allah melihat kalau kamu dalam penilaian Allah dikasih rezeki pada waktu minggu-minggu ini, saya khawatir kamu akan menjadi begini-begini. Nanti saya kabulkan minggu berikutnya saja. Jadi pasti dikabulkan. Ada kalanya dikabulkan tersebut dikabulkan di dunia, ada kalanya dikabulkan di akhirat. Tapi kita harus yakin semua doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kadang-kadang ada yang berkata, pernah saya itu bertanya pada waktu itu saya itu bermakmum kepada seorang imam. Kemudian imamnya ini setelah assalamualaikum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdiri pergi. Tidak ada istilahnya itu zikir bacaan, tidak ada. Saya bertanya, Tabe, kenapa langsung berdiri Ki? Kenapa tidak berdoa dulu? Kalau tidak mau berzikir, paling tidak berdoalah, biar kita amini di belakang. Apa jawabannya? Allah itu katanya sudah tahu apa yang kita inginkan semua. Kenapa? Karena sesuai, Allah itu maha tahu katanya. Benar sih kata saya, benar. Tapi salah juga. Allah itu memang maha mengetahui segala hal, termasuk yang Anda inginkan, Allah itu tahu. Tapi Allah itu lebih senang kalau diminta. Saya gambarkan, tidak usah ke Allah sudah. Kita sendiri, kita tahu ada orang butuh bantuan kita. Dia itu butuh bantuan kita. Kita ini lebih senang mana? Ketika kita di sini membantu dengan sok jadian langsung kita bantu, atau nanti membantu ketika dimintai tolong. Kita lebih senang mana? Diminta tolong ya, saya minta tolong, tolong Kak, bantu Kak saya. Dengan apa? Dengan langsung tolong nanti itu. Pasti kita lebih senang ketika kita dimintai pertolongan. Kenapa? Karena kita merasa dihargai. Wah, berarti butuh ke saya ini. Wah, saya tolong bantu. Begitu juga Allah. Allah memang tahu, tapi Allah itu lebih suka kalau diminta. Lebih senang kalau diminta. Wah, ini hambaku ini betul-betul butuh pertolonganku. Buktinya dia itu meminta. Nah, ketika kita ini tidak mengungkapkan permintaan kita, ya, mungkin berarti ini tidak terlalu butuh, kapan ke saya?
Saya tahu Jimmy memang butuh bantuan, kenapa dia tidak minta-minta ke saya? Sama halnya dengan yang lain. Ketika kita misalkan ya seperti tadi itu, ada teman kita misalkan dia itu butuh bantuan kita, kemudian kita sebagai orang yang mengetahui butuh bantuan, menurut kita coba kita ini kira-kira lebih terhargai mana? Membantu secara langsung tanpa diminta, atau dengan dia datang ke kita minta pertolongan kita. Artinya kita ini lebih semangat membantu yang mana? Pasti lebih semangat membantu ketika dimintai untuk bantuannya. Makanya Allah tersebut begitu. Dan biar kita di sini juga berhusnudzon kepada Allah, tidak berburuk sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka, malas maka saya berdoa, masa dari dulu berdoa-doa tidak pernah dikabulkan. Kadang-kadang begitu. Nah, biar pikiran itu terbuang jauh, yaitu dengan cara mengambil sisi positifnya. Bagaimana? Begini, kalau di dalam kitab Hikam, Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaanmu di dunia secara langsung di depanmu. Itu sebenarnya katanya di Hikam itu, karena Allah itu sangat rindu terhadap rintihan doamu. Kenapa dikatakan rindu? Begini, karena Allah itu senang. Ku suka sekali hambaku yang satu ini, kalau dia memohon-mohon kepada saya, jangan dulu kasih, biar besok memohon lagi. Jangan mau kasih, biar besok memohon lagi. Sehingga oleh Allah tidak dikabulkan langsung. Biar apa? Biar dia terus memohon. Kenapa? Karena disenangi ketika dia itu berdoa, Allah senang kepada dia. Sama halnya, mohon maaf, ini kan semuanya sudah pernah muda. Dulu ketika dengan pasangan kita, anggaplah katanya orang sekarang pacaran. Ya, pacaran. Kalau zaman sekarang pakai HP, ketika kita menelpon dengan orang yang kita sayangi, biar teleponnya ini tidak cepat-cepat ditutup, pasti kita dengan cara mengulur-ulur toh pembicaraan kita. Pokoknya bicara begini-begini. Kenapa? Karena kita senang berbicara dengan orang itu. Itu yang dilakukan oleh Allah. Maka jangan beranggapan ketika doa kita belum dikabulkan oleh Allah berarti kita ini adalah orang yang berdosa, Allah tidak sayang. Enggak. Malahan kita ini sangat disayang oleh Allah. Kenapa? Karena Allah tersebut sangat rindu, sangat senang dengan melihat rintihan doa-doa kita. Makanya jangan pernah berhenti untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita ingat, maka kita tidak akan pernah yang namanya bersu'dzon, berburuk sangka kepada Allah. Wah, ini tidak dianukan seperti itu. Itu kalau dipandang dari sisi secara ilmu tasawufnya. Artinya dilihat dari sisi positifnya. Tapi kalau dilihat dari sisi syariatnya, kenapa doa orang itu tidak dikabulkan? Yaitu yang pertama mungkin salah caranya. Karena doa tersebut yang bisa cepat diterima yaitu doa dalam keadaan suci, dalam keadaan menghadap ke kiblat, dalam keadaan tidak berteriak-teriak, tidak dengan cara keras sekali, dengan penuh tunduk dan penuh dengan pengharapan. Itu diantara syarat-syarat terkabulnya doa menurut versi syariat. Ya kita jalankan, Sudah jadi. Ya mungkin kita akhiri dulu kajian kita sampai di sini. Tentang hadis-hadis Nabi, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bersamaan dengan ma'unah dan hidayah Allah sehingga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.